Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, yang telah memberikan kesehatan. Allah berikan kesempatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah di kesempatan siang yang penuh barokah ini kita masih bisa duduk bersimpuh di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat. Juga tak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Lewat mimbar yang singkat ini, seperti selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu tiada lain adalah hanya keimanan dan ketakwaan yaitu kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah. Musim kemarau yang panjang ini, bahkan hujan yang belum turun tentunya, hujan yang masih tertunda, sepertinya ini adalah merupakan salah satu ujian yang bisa dirasakan tentunya oleh saudara-saudara kita yang saat ini sudah mengalami kekeringan. Maka oleh karena itu, dengan musim panas dan juga kekeringan inilah yang terus suhunya semakin meningkat. Bahkan kita melihat mungkin di Jakarta polusi yang setiap hari mungkin menggunakan dengan mobil-mobil tangki, yaitu tiada lain adalah untuk membersihkan udara-udara polusi yang kotor. Maka dengan kondisi seperti ini, Majelis Ulama Indonesia khususnya di Kota Bandung menghimbau agar kita semua memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan untuk terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan upaya yang kita lakukan, dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita dengan segera mengirimkan dan menurunkan hujan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang memprihatinkan ini, terutama saudara-saudara kita yang sudah merasakan dampaknya kekeringan ini, maka mari kita bertobat, mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan salah satu solusi
agar Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, agar doa kita dikabulkan, agar permohonan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala cepat diturunkan sebagai hujan yang barokah. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sadar atau tidak sadar, musim kemarau yang panjang dan kekeringan itu sebenarnya adalah sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri yang mungkin telah melanggar sunnatullah yang itu mungkin pernah kita lakukan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min syai'in famina nafsika wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu adalah tiada lain adalah dari kesalahan, yaitu dirimu sendiri. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan segala dosa dan kelalaian dan kedurhakaan yang barangkali belum bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita segera memohon ampun secara bersungguh-sungguh dengan mengisi di setiap kesempatan, yakni dengan amal soleh, amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdirkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah dan fenomena alam yang kita perlihatkan kepada kita seperti kekeringan, seperti banjir, seperti longsor? Itu tiada lain adalah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwa yang memberikan rezeki, yang menghidupkan kita dan tempat kita kembali adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bi ayati illa khawfifa." Tidak aku mengirim ayat kekuasaanku itu kecuali adalah untuk menakut-nakuti kepada mereka, agar kita ada perasaan takut di hati kita dengan fenomena seperti itu, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam sebuah hadis, di antara kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika melihat fenomena alam begitu gelap, bahkan angin yang besar, beliau selalu merasa takut kepada Allah sehingga meninggalkan aktivitasnya. Itu adalah kebiasaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah menceritakan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat alam gelap, wajah beliau berubah dan seperti keluar masuk rumah, seperti yang gelisah. Lalu ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa seperti ketakutan?" Jawab beliau, "Aku pernah teringat suatu kisah. Aku ceritakan padamu tentang kaum Ad yang diazab Allah dengan hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat dingin sampai semuanya itu mati karena kekufuran mereka." Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah ini. Artinya ketika kita melihat bencana, melihat fenomena alam yang aneh, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tradisi saat ini yang paling memprihatinkan justru
Ketika kita melihat fenomena alam, justru yang kita sibuk adalah selfie. Kita lihat foto bagaimana mungkin angin puting beliung yang ada di atas, di foto, diperlihatkan. Padahal seharusnya itu harus menjadi renungan, harus menjadi ibroh, harus tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera kita kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan semua peringatan Allah, baik berupa ayat-ayat Al-Quran dan fenomena alam, kemarau panjang dan kekeringan, mudah-mudahan yang segera berakhir dan Allah segera menurunkan hujan sebagai rahmat yang berbaik di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma askina ghaisan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghairu dharan ajilan ghairu azil. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Turunkanlah hujan yang lebat, yang merata ya Allah, yang mengairi, menyuburkan, bermanfaat buat kami ya Allah, dan hujan yang tidak mencelakakan kepada kami segera tanpa ditunda ya Allah. Rabbij'al hadza baladana amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang nyaman ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang tentram ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan ya Allah. Berilah keberkahan pada penduduknya yang beriman di antara kami ya Allah. Dan kepada Allah lah kami kembali dan kami yakin terhadap hari kemudian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.